Nah, kemudian ambil contoh satu sequence diagram yang kalian buat source code-nya. Apakah objek, view, controller, data, dan flow yang telah dibuat sama atau berbeda? Jika berbeda, jelaskan mengapa logika desain sequence tersebut berbeda dengan source code. Nah, untuk saya akan mengambil sequence pembeli memenangkan lelang. Nah, di sini perbedaan yang paling besar adalah saya menambahkan dua page. Jadi, untuk pertama nah, di awalnya itu di satu page saja yaitu bid ticket page karena mengikuti penamaan dari lelang dia kan di hi-fi-nya oke ini dia penamaannya satu tampilan aja tapi berubah-ubah berdasarkan eh, si yang kita lakukan. Nah, di sini saya misalnya ketika menang, ini kan maksudnya muncul notifikasi nih di UI-nya. Nah, kemudian ketika klik tombol konfirmasi, muncul kembali leaderboard-nya. Jadi, di Hi-Fi prototype ini tuh, dia dalam satu page yang sama, ketika klik konfirmasi, dia bisa berubah tampilannya. Misalnya yang ini hilang dulu nih setelah klik. Kemudian muncul notifikasi, baru setelah itu muncul lagi tombol, tapi berbeda, bukan tombol konfirmasi lagi, tapi continue payment dan cancel. Nah, di sini kalau di sequence awal itu hanya menggunakan satu page, yaitu bid ticket page untuk menampilkan win notif dan continue cancel-nya itu tadi. Nah, mungkin secara sintaks itu ada ya gimana caranya supaya dia itu dalam satu page tombol-tombolnya muncul dan hilang secara kondisional. Misalnya setelah klik konfirmasi, ini tampilannya hilang dulu, ketutup sama notifikasi dan form tombol konfirmasi. Kemudian ketika konfirmasinya diklik, nah tampilan leaderboardnya muncul lagi, tapi sekarang tombolnya berbeda, jadi continue payment dan cancel. Mungkin secara sintaks ada untuk melakukan hal tersebut di satu page atau view yang sama. Tapi secara pribadi sendiri, saya agak kesulitan untuk mengoding seperti itu. Yaitu mengoding di satu page atau satu view yang sama menampilkan dan menghilangkan tombol yang berbeda-beda. Makanya saya buat view yang berbeda, yaitu di sini selain bit.blade-nya sendiri, saya tambahkan notification win dan win bit-nya. Nah, di sini itu saya sudah sesuaikan dengan hi-fi prototype-nya. Jadi sebenarnya agak berbeda maksud yang ingin dilakukan si hi-fi dengan yang dia tampilkan. Jadi ini kan dia dinamakan notifikasi, tapi si hi-fi ini ketika klik konfirmasi dia menampilkan suatu halaman yang benar-benar berbeda. Begitu juga dengan ketika klik lagi, ini halaman untuk melanjutkan transaksinya juga berbeda. Nah, di sini saya mengikuti logika seperti ini, makanya saya buat jadi tambahan dua view yang berbeda. Misalnya gini, oh ini belum close, lah. Oh sudah harusnya. Oke, kita coba lihat. Untuk ini, jadi dia berbeda. Tambah dua. Nah, jadi ketika dia klik place bid, itu ketika menang, nah sebagai user yang menang, ketika klik place bid itu sudah langsung diarahkan ke halaman win notification. Nih, jadi ketika show bid page-nya, bid controller ini akan ngeload details dari tiga details dan bid sell. Ini untuk bid and date-nya apakah sudah berakhir atau belum. Nah, kemudian dicek status is winning-nya. Nah, ketika ini kan ID bidder. ID bidder adalah yang ID user. Maka ketika ID bidder yang benar, ID user yang menang, kemudian akan dilakukan redirect bid ticket, ID ticket, win notif di display. Nah, kemudian sama seperti di prototype di hi-fi, ketika diklik konfirmasi akan masuk ke halaman konfirmasi transaksi. Nah, jadi di sini continue payment dan cancel-nya. Itu. Jadi
Itu sih yang berbeda. Mengikuti logika dari prototype HiFi, saya membuat dua page baru, eh, dan dibandingkan memuat notifikasi dan konfirmasi di satu halaman yang sama, yaitu di Bit3. Oke.